karena sudah berteman, ya. Suatu saat diajak si Anies, si Gilbert segala ya, Daniel Mananta diajak si UAS ikut kampanye mendukung Anies nih keliling Indonesia, ya. Saya kasih 3M lah katakan, ya. Lah sebelum masih ada 6 menit. Masih penutup. Jadi, halo, Pak Paul yang putus-putus, ya udah, saya ngomong aja deh. Lanjut Pak SK, suaranya bagus. Iya, jadi sekarang begini, kenapa saya bilang kecerdasan ideologinya kalau kurang, nggak jelas, akhirnya bisa menggugurkan, menganulir kecerdasan yang lain ya, di kecerdasan intelek, spiritual dan emosional begitu. Nah, jadi model-model Daniel Mananta, Gilbert, ya, John Weol dan maupun pendeta-pendeta atau siapapun lah katakan ya. Jadi kalau Anda katakan nih misalnya, karena sudah berteman, ya, suatu saat diajak si Anies, si Gilbert segala ya, Daniel Mananta diajak si UAS ikut kampanye mendukung Anies nih keliling Indonesia, ya. Saya kasih 3M lah katakan, ya, kontrak begitu, setahun kita keliling kampanye buat saya, Anda cukup jadi MC aja kok, nggak usah ngomong apa-apa gitu. Nah, mungkin kelihatannya oke-oke, nggak ada hal-hal yang kelihatannya salah Anda lakukan. Begitu, tapi impact-nya apa? Begitu. Impact-nya buat bangsa dan negara ini, mereka adalah para pengusung ideologi khilafah, ya, yang barbar, yang penuh kekerasan, yang tertinggal, yang bodoh, begitu ya, yang seperti tadi saya sudah sebutkan, akan membuat disintegrasi bangsa yang sudah susah payah dicapai 77 tahun perjuangan setelah abad modern, bahkan sebelumnya berapa ratus tahun begitu ya, dengan darah dan air mata gitu, dengan nyawa begitu. Anda dengan mudahnya mau dibodohi orang-orang model seperti itu begitu. Kita tidak memusuhi mereka, tapi kita harus membuat satu garis yang jelas gitu, garis perbedaan, bahwa kita bisa mengatakan bahwa apa yang mereka bawa ideologinya itu jelas-jelas salah gitu. Jangan lagi malah mentolerir begitu. Jadi dengan podcast Anda itu sama aja mentolerir begitu. Nah, cuman kadang-kadang orang-orang model kayak begini, kayak si Deddy Botak gitu, Deddy Kobuser, si ya sama begitu ya. Cuman mungkin demi konten, demi dapat viewer banyak, pansos, ya, dapat uang juga banyak, ya kan? Kan buat umat-umat yang IQ-nya nggak berkembang, kadang-kadang buat konten-konten yang nggak edukatif sekalipun juga yang penting seiman ya di subscribe begitu, sehingga dengan gampang puluhan juta begitu ya, walaupun kontennya mengemis-ngemis, minta pura-pura jadi gelandangan, pura-pura bagi-bagi uang begitu ya, tapi nggak ada didikannya begitu ya, akan mudah diikuti begitu. Nah, jadi ya kita berharaplah mungkin ke depan orang-orang Kristen, gembala-gembala, pendeta-pendeta ya punya kecerdasan ideologi juga. Jadi mesti tarik garis yang jelas begitu. Kalau ada orang yang membawa ideologi yang sampah ya, yang bisa merusak kesatuan bangsa dan negara ini, ya udah jelas-jelas gitu. Jangan jadi sahabat sama mereka, sehingga Anda tidak mudah diperdaya, tidak mudah ditipu, dimanipulatif begitu. Kalau Anda dengan berteman model begini, ya Anda akan sungkan begitu. Nanti diajak keliling Indonesia untuk kampanye ideologi mereka, walaupun Anda nggak mengkampanyekan, tapi mungkin akan membantu. Mungkin ya cobalah dengan MC, tapi dengan label Anda sebagai public figure, itu akan membuat klaim mereka bahwa mereka ini toleran, padahal mereka ini intoleran benar-benar begitu.
Ya, itu saja mungkin. Saya tambahkan Pak Suara. Jadi begini, Ya. kalau yang saya singgung tadi sebenarnya kuncinya dari kita juga semua yang ngaku orang-orang percaya. Karena ya kalau kita melihat seperti ya si Teddy Booster ini, dia memang kadrun Pak ya, yang mencari tentunya makan dari tayangannya itu, tapi tidak ada bedanya dia dengan si Nata Juah, semua mereka itu kadrun dan lain-lain. Tetapi yang kita harus kuat untuk mensupport di kalangan kita yang tidak berkompromi tadi, karena kebanyakan daripada orang-orang kita juga yang subscribe mereka itu karena tidak mengerti atau pengetahuan tentang kekuatan politik yang ada, sehingga yang mereka oke saja, dan khususnya orang-orang Kristen yang justru di framing, wah janganlah kamu masuk dalam ranah ini. Padahal kita ini justru dibodohin dengan kita harus menerima semuanya, mulai daripada PGI, apa yang mereka lakukan terhadap kita Pak. Kompromi banyak, orang-orang percaya sendiri ya, kalau seperti Beol dan si Gilbert itu ya memang sudah di wawasan dan juga pengetahuan mereka itu ya saya setuju lah, ada yang perlu kita educate mengenai kebenaran itu. Tetapi yang paling pasti saya akan bertanya, kalau saya sebagai orang Kristen ada pimpinan yang mau duduk di dalam pemerintahan, kalau mereka kebijakannya ingin membunuh bayi, ingin melegalkan perkawinan orang-orang sejenis dan juga merubah jenis seksual itu semua kedaulatan Tuhan. Jadi saya merasa saya melanggar kebenaran Tuhan daripada saya mengikuti, meskipun saya dalam suatu partai di sini Pak. Semua saya sudah bilang bahwa politician itu are crook, tergantung daripada bagaimana aspek kita untuk melihat. Tetapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang mereka bisa lakukan untuk perbaikan, misalnya kalau di sini ya kita utamakanlah keamanan Amerika Serikat, jangan border itu dilepas begitu aja. Kemudian juga Pak Robert, ada si Pak Beta Maluku juga tuh. Ya, silakan saja. Tapi saya menjelaskan bahwa supaya di kalangan kita juga tidak berkompromi, Pak. Kebanyakan orang Kristen banyak kompromi atau tidak mengerti soal. Iya. Ya, itu aja. Intinya dia kecerdasan ideologinya masih kurang Pak. Mungkin SQ dan IQ dan EQ-nya ada, tapi kecerdasan ideologinya yang kurang di kalangan Kristen termasuk gembala-gembala. Mungkin Setuju. Pak Beta kali Pak mau Ya, tambahin sebelum ini. Kita di Amerika, Donald Trump running again, so it's good. Ya, Pak Beta tuh mau bicara kali. Bung Beta tadi udah raise hand tuh. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Ini udah enak semua bicara, ya, campur aduk ya. Tapi kita lupa tujuan utama kita, Pak. Ini kita terjebak semua ini, Pak. Artinya kita bicara, kita nggak fokus apa sih inti perjuangan kita ini. Ya, kita diberangus oleh kebebasan berbicara kita semua ini diberangus oleh aturan 156 itu, Pak. Atau penistaan agama. Sehingga kebebasan bicara dibuat seakan-akan kalau kita bicara, kita akan kena hukuman. Nah ini kita terjebak, semua terjebak nih. Saya bukan menghakimi atau hendak membela Daniel Ananta, siapa nama itu. Tapi biarkan saja, dia mau bicara apa aja, silakan aja. Selama tidak bertindak kriminal. Ya, jadi untuk apa juga kita harus menghakimi atau membawa dia ke ranah hukum? Nggak apa-apa. Bahkan si UAS itu, Abdul Somad, silakan aja. Tapi kalau provokasinya membuat masyarakat bertindak kriminal, itu yang harus ditindak. Bukan malah kita suka nggak suka, karena saya dengan Pak Paul pun berbeda dalam melihat ideologi. Saya dengan Pak Robert kemungkinan juga berbeda. Artinya subjektif sekali kalau kita mau menjadikan satu pandang, satu keyakinan, satu hal yang mutlak harus kita lakukan bersama. Nggak bisa. Subjektif, Pak. Bukan itu dalam bernegara. Silakan semua boleh berbicara.
bebas. Mau provokasi sekalian, mau bilang si Jokowi Jokodok kayak apa terserah. Tapi begitu menyentuh fisik, melakukan fisik, ada tindakan hukum. Ya. Nah, konflik management ini harus dipahami. Semua kita bisa berkonflik. Tapi begitu menjadi tindakan fisik yang kriminal, itu yang ditindak. Bicara silakan aja. Jadi nggak perlu kita membawa si Daniel Mananta ini ke ranah hukum, si UAS, nggak apa-apa, nggak perlu. Tapi Gitu. Pak Ya. Beta, saya mungkin ini sedikit bantah, karena kadang kita perlu juga buat pencerdasan bahwa hal-hal seperti itu nggak baik gitu, apalagi buat kita orang-orang Kristen, apalagi tokoh-tokoh misalnya public figure, bahwa bersahabat, mendukung pergerakan-pergerakan yang mereka jelas-jelas melakukan politik kotor, politik identitas seperti kayak Gilbert segala macam dengan model misalnya Daniel ini udah jelas-jelas tokohnya UAS ini memprovokasi seperti itu, ideologi khilafah yang dibawa. Artinya justru kita ingin memberikan pencerdasan bahwa itu salah begitu, bahwa jangan menjadi judgement di publik bahwa langkahnya si ini bagus, toleran segala macam, karena di pandangan publik jangan sampai diterimanya seperti itu. Karena terus terang untuk IQ orang kita ini, bangsa kita ini terus terang jauh dibanding negara-negara yang memang sudah jauh lebih dewasa ya, wawasan berpikirnya begitu, literasinya jauh lebih baik begitu. Kadang-kadang kita memang perlu demokrasi, tapi demokrasi kita ini kan demokrasi terpimpin. Kalau nggak terpimpin, demokrasi kita banyak yang kurang berwawasan dan kurang pendidikan, gampang diprovokasi begitu. Jadi kadang-kadang mesti dipimpin juga. Kadang-kadang narasi kita mesti kita pimpin juga untuk ke track yang benar nih, jangan sampai ngasal begitu. Betul, itu kan bagian dari kebebasan berbicara, hak kita juga. Iya, juga. Sehingga mereka juga bisa melihat begini Bung apa sih yang Beta. kita bicarakan ini. Bung Beta, jadi begini, jadi yang kita sepakat ya, yang kita tuntut di sini adalah masalah hukum. Jadi kalau mereka juga dibiarkan untuk silakan saja, itu yang saya sebut tadi, silakan. Tetapi karena ini ada produk hukum yang diberlakukan bagi negara terhadap semua anak bangsa, lakukanlah itu. Kan saya kemukakan, kalau siapapun bersuara, silakan saja mereka bebas. Tapi jangan kebebasan itu misalnya menyinggung agama lain, cuma mereka yang dianggap kecil. Betul Pak Robert. Itu. Artinya inti persoalannya di hukum yang digunakan hukum, ya di sana, iya betul. Iya, dan penegakannya. Nah, hukum ini yang maunya kita semuanya bebas ngomong, maunya kita. Yang penting jangan melakukan anarkis. Iya. Iya. Tapi kan masalahnya terus berat sebelah kan? Betul. Iya, karena hukum itu asal belain Islam, ngomong apa aja, ngomong tai, ngomong kentut, asal bela-bela Islam nggak apa-apa. Ya, tapi begitu hukum itu ya kan, Pak. Betul. Karena aturan hukum itu, artinya kita harus berjuang aturan hukum itu harus dihapus. Karena penegakannya tidak adil dan isinya juga subjektif. Ya, Beta. Jadi kita tidak menyinggung orang-orang lain yang silakan dia ben. Tapi karena ini ada produk hukum, misalnya pasal 156 itu sudah tertera jelas. Tapi kalau si Waloni dibebaskan dalam 5 bulan, kemungkinan juga dia tidak mengalami hukuman di dalam. Kalau si MKC 10 tahun, Indonesia ini barbar dan hukum rimba. Jadi siapa yang kuat? Kalau zaman koboi di sini dulu ya, siapa yang jago tembak itu tembak, nggak ada itunya. Jadi nggak boleh suatu negara yang berdaulat seperti ini. Jadi ya, saya setuju. Artinya ada 2 poin di sini Pak Robert. Ya. 2 poinnya yaitu tindakannya dan dasar hukumnya, ya kan? Nah ya, ini semua berakar pada dasar hukumnya ngawur, yang memberangus hak bicara kita, sementara penindakannya tidak adil. Ini yang harus kita fokuskan untuk kita bagaimana bisa mencapai tujuan untuk direvisi. Setuju. Jadi sekarang jangan juga kita terjebak juga kita malah ingin meranah hukumkan si kebebasan bicara pandangnya si Daniel Mananta. Jangan. Kita terjebak Kak di dalam lingkaran setan. Mereka tertawa kita. Tapi apa yang dia sampaikan itu merupakan evaluasi daripada pemerintah yang memberikan suatu produk ini sebagai hukum bagi setiap anak bangsa. Jangan yang lain-lain. Mereka hukum seberat-beratnya, dia juga dilepas begitu, melakukan hukum, Pak. Dan kedua, kita harus melihat bahwa
Indonesia ini bisa tegak kalau dia melakukan keadilan, kebenaran terhadap semua anak bangsa dan keamanan. Semua. Itu Setuju. saja, lain-lainnya kita tidak peduli. Hukuman itu di Tuhan punya ini bagi mereka yang menghina. Salib ada jinnya, dia berurusan dengan Tuhan. Tetapi karena ini ada produk hukum, misalnya dari 3 menteri. Kalau 3 menteri ini seharusnya juga untuk pembebasan mereka untuk mendirikan gereja, seharusnya juga ada menteri orang Kristen dong, menteri orang Buddha, menteri orang Hindu. Ini baru adil bicarakan, setuju nggak? Setuju. Tapi kalau semuanya mereka 3 menteri, menteri dalam negeri, apa mayoritas kan? Menteri agama sudah jelas-jelas. Jadi di sini yang kita tuntut hukum diberlakukan adil bagi anak bangsa. Dan Jokowi dan semua pemimpin nanti siapapun, kita tidak percaya kalau hukum masih berdasarkan mayoritas. Dan kita itu kecewa. Dan jangan lupa, kemenangan daripada Jokowi karena sekian persen daripada orang-orang Kristen yang tidak memilih Prabowo. Jadi ya kita skeptis lah. Itu kira-kira hukum harus diberlakukan secara adil. Itu saja. Dan hukumnya juga yang harus berdasarkan dengan Pancasila. Ya itu kan sudah standar lah. Filosofi kita adalah itu. Ya. Ya tapi faktanya kan hukumnya banyak. Masalahnya di Indonesia itu bukan hukumnya jelek, Pak Bung Beta. Di Indonesia itu bukan hukumnya jelek, pelaksanaannya busuk. Iya. Hukumnya itu udah ideal, Pak. Tapi pelaksanaannya itulah yang busuk, itulah yang sebetulnya kita lagi bikin sarkastik. Ini kan satir kan? Yuk laporin aja Daniel Mananta. Itu si Gilbert kita laporin tuh ngomongin saksi Yehova sesat. Iya. Tapi saya mau bantah sedikit. Tujuannya apa ngelaporin karena tujuannya kita bukan orang model begitu, ya kan? Tapi kalimat Pak Paul bilang semua aturannya sudah baik, tidak semua baik. Karena banyak aturan yang tidak bersumber dari Pancasila, termasuk penistaan agama ini. Hanya dengan alasan takut gaduh. Sementara kegaduhan itu bisa di-manage dengan manajemen konflik, bagaimana mencapai tujuan yang sebenarnya. Ya kan? Orang jadi lebih bijak, bicara ngasal bicara, tanpa harus diberangus kebebasan bicaranya. Bisa bicara apa aja. Ada yang baik bisa diambil, ada yang nggak baik. Selama tidak bertindak kriminal, biarkan saja, bebas. Ya kan? Jangan malah kita dipolitisir untuk harus bicara seperti ini atau tidak bicara seperti itu. Nggak boleh, bebas saja. Intinya aturan berlaku begitu kita melakukan kriminal. Ya kan? Baru kita bisa berkembang, pola pikir kita bisa berkembang. IQ yang seperti Pak kebenaran bicarakan bisa berkembang. Kita tidak dibatasi oleh ketakutan menyalahi aturan yang tidak berguna itu. Nggak ada gunanya. Biarkan Daniel mau ngomong, si UAS ngomong, silakan. Ya kan? Biar masyarakat umum menilai. Wah ini orang ngawur nih, ini orang gila nih asal ngomong. Ya silakan aja. Tapi negara nggak boleh terlibat. Oh ini benar, ini salah, ngapain ini subjektif sekali. Apalagi udah bicara ideologi, dogma, doktrin, ya kan? Semua punya kebebasan, dia mau melihat pandang imannya dengan keyakinannya, dengan ajarannya seperti itu, ya silakan aja. Dia mau ke syariah, tapi jangan berlaku sebagai hukum negara. Galarua, maksudnya saya, kita akan buang energi banyak kalau kita terfokus hanya hal-hal kecil. Inti persoalannya kita harus ke DPR. Bicara untuk revisi undang-undang semua yang tidak berdasar atau tidak bersumber dari Pancasila, termasuk penistaan agama, aturan 156 ini. Revisi, ya kan? Kita dipersatukan dengan paksa untuk tutup mulut, hatinya bertolak belakang. Kita ikut munafik di dalamnya. Enggak, gitu. Itu maksud saya Pak. Dan Pak Paul tadi bilang aturan semua sudah baik. Pelaksananya sudah bobrok, tapi aturannya tidak harus ada yang direvisi, termasuk 156 ini. Bung Beta, mau direvisi kayak apa kalau Mananta. pelaksanaannya busuk nggak bisa, Bung Beta. Ya udah lingkaran setan Pak. Yang penting kita jangan sampai masuk di dalam lingkaran. Kalau aturannya ada, aturan itu ada, mau baik nggak baik aturan itu, kalau konsisten, sebetulnya namanya aturan ditegakkan ya tetap akan lebih baik. Walaupun itu tidak baik aturannya, tetapi konsisten. Jadi berlaku untuk semua orang. Masalahnya begitu aturan itu memihak, wah. Karena mereka pakai aturan ini, puyeng, Pak. Kekuatan mayoritas mereka Pak, mereka ibaratnya jadi kekuatan Justru sendiri itu buat pelaksanaannya. mereka. Misalnya nih ya, Pak, contoh nih ya. Contoh, apakah komunis itu jelek? Nyatanya komunis lebih berhasil daripada orang-orang
daripada Pancasila dan demokrasi, ya kan? Karena konsistensi di situ. Apakah Pancasila jelek? Ya kalau kita lihat hasilnya nyatanya Pancasila paling busuk, ya kan? Paling melarat kan, negara paling melarat negara Pancasila kan? Iya. Apakah Cuman Islam jelek? kedok Iya. aja, Pak. Cuman Apakah kedok pakai sebagai kedok. kapitalis itu jelek? Nyatanya berhasil kapitalis kan begitu kan? Jadi konsistensinya itu, Pak, konsistensinya itu